Matahari pagi menembus tirai tipis kamar Retha dan Dion, menciptakan bayangan lembut di dinding berwarna krem muda. Burung-burung berkicau pelan di luar jendela, seolah turut merayakan kebahagiaan dua insan yang baru saja memulai hidup bersama sebagai suami istri. Aroma kopi dan roti panggang memenuhi udara, menandai pagi pertama mereka setelah pesta pernikahan yang sederhana namun hangat. Retha menatap wajah Dion yang masih terlelap di sampingnya. Senyuman tipis terukir di bibirnya. Ia mengusap lembut rambut Dion yang sedikit berantakan, penuh rasa syukur. Akhirnya, kita benar-benar menikah. Bisiknya, nyaris tak terdengar. Dion menggeliat pelan, membuka matanya dan langsung tersenyum melihat Retha. Selamat pagi, istri cantikku. Selamat pagi, suamiku. Mereka tertawa kecil. Canggung, manis, tapi penuh cinta. Tidak ada yang lebih membahagiakan bagi Retha selain memulai harinya bersama pria yang dicintainya sejak duduk di bangku kuliah. Mereka bertemu di sebuah kegiatan kampus, dan sejak itu, semuanya terasa mengalir begitu saja. Tawa, canda, tangis, hingga perjuangan panjang melewati restu orang tua yang sempat ragu karena perbedaan latar belakang. Tapi kini, semua itu tinggal cerita. Mereka telah resmi menjadi pasangan suami istri. Di rumah kontrakan kecil yang mereka sewa bersama, mereka memulai kehidupan rumah tangga yang penuh harapan. Hari-hari awal pernikahan dipenuhi kebahagiaan sederhana. Dion masih bekerja sebagai pegawai di perusahaan media digital, sementara Retha memulai usaha kecil di rumah, menjual kue-kue buatan tangannya yang dulu hanya dijual ke teman-teman kampus. Setiap pagi, mereka sarapan bersama. Setiap malam, mereka duduk berdampingan di depan televisi, berbagi cerita tentang hari masing-masing. Besok aku mau kirim sampel kue ke kantor temanku. Dia bilang kantornya lagi cari vendor snack mingguan. Kata Retha suatu malam sambil menyuap sepotong kue ke mulut Dion. Wah, hebat istriku. Ayo semangat, aku dukung terus. Dion selalu menjadi penyemangat terbesar Retha. Ia tidak hanya memuji, tapi juga ikut membantu. Saat Retha sibuk mengemas kue, Dion dengan sigap membantu menuliskan label dan mengantar pesanan. Mereka tertawa bersama ketika dapur berantakan, atau saat kue gosong karena kelupaan timer. Suatu hari, saat hujan deras mengguyur kota, listrik di rumah mereka padam. Retha mulai mengeluh karena harus menyelesaikan pesanan esok hari. Tenang, kita pakai lilin. Bikin suasana romantis. Ucap Dion sambil menyalakan lilin dan menaruhnya di meja dapur. Mereka pun bekerja dalam cahaya temaram, sesekali bernyanyi bersama lagu-lagu lama yang mengalun dari ponsel. Malam itu menjadi salah satu malam paling berkesan dalam hidup Retha. Bukan karena semuanya berjalan sempurna, tapi karena mereka menjalaninya bersama, dengan tawa dan cinta yang tulus. 3 bulan pertama berjalan seperti mimpi indah. Retha mulai mendapatkan pelanggan tetap, bahkan mulai menerima pesanan kue ulang tahun. Sementara Dion dipromosikan menjadi koordinator tim konten di kantornya. Mereka semakin bersemangat membangun masa depan bersama. Mulai membicarakan tabungan untuk beli rumah kecil, dan rencana memiliki anak. Aku pengen punya anak perempuan, kata Dion sambil memeluk Retha dari belakang saat mereka mencuci piring bersama. Kenapa perempuan? Biar kayak kamu. Manis, pintar, sabar. Retha tertawa malu. Tapi hatinya berbunga-bunga. Mereka bahkan mulai menulis daftar nama bayi di buku catatan kecil. Dion lebih sering mengusulkan nama-nama modern, sementara Retha lebih menyukai nama-nama klasik yang penuh makna. Perdebatan kecil itu justru membuat mereka semakin dekat. Setiap keputusan selalu dibicarakan bersama, bahkan urusan kecil seperti memilih warna spray baru atau menu makan malam. Namun, seperti kata orang tua, rumah tangga itu bukan hanya tentang cinta. Akan ada ujian. Tapi saat itu, Retha merasa siap. Karena dia punya Dion, suami yang lembut, bertanggung jawab, dan setia. Suatu malam di bulan ke-6 pernikahan mereka, Dion pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya tampak lelah. Maaf ya, sayang. Tadi meeting dadakan, terus bantu anak-anak desain revisi klien. Ujarnya sambil memeluk Retha yang membukakan pintu. Gak apa-apa. Aku udah bikin sup ayam favorit kamu. Dion tersenyum, tapi matanya tampak kosong. Retha sempat merasa ada yang aneh, tapi ia menepisnya. Mungkin dia capek, pikirnya. Sejak malam itu, Dion mulai sering pulang malam.
Alasan selalu sama, kerjaan. Retha, yang mulai sibuk dengan bisnisnya sendiri, memilih untuk tidak curiga. Ia percaya pada suaminya. Mereka sudah melalui banyak hal bersama. Namun, kehangatan yang dulu selalu terasa kini mulai menghilang perlahan. Dion tak lagi banyak bercerita saat makan malam. Ia lebih sering menatap layar ponselnya, tersenyum sendiri, lalu berkata singkat, "Cuma chat kantor." Retha mencoba tetap positif. Ia bahkan mulai mengirim pesan-pesan romantis lewat WhatsApp, menyelipkan catatan kecil di dalam kotak bekal Dion, berharap bisa menghidupkan kembali manisnya hari-hari awal mereka. Tapi tak semua usaha bisa membendung retakan yang mulai terbentuk. Sudah hampir setahun usia pernikahan Retha dan Dion. Meskipun gejolak kecil mulai terasa di beberapa bulan terakhir, Retha tetap mencoba bertahan. Apalagi setelah kehadiran Ara, anak angkat yang kini sudah berusia 7 tahun, masuk ke dalam kehidupan mereka. Ara adalah anak dari kerabat jauh Retha yang meninggal karena kecelakaan. Tanpa berpikir panjang, Retha dan Dion memutuskan untuk merawat Ara. Meskipun bukan darah daging mereka sendiri, cinta Retha kepada Ara begitu tulus. Ia menyayangi Ara seperti anak kandungnya sendiri. Ara adalah anak yang ceria, pintar, dan penuh kasih sayang. Sejak pertama kali datang ke rumah mereka, ia langsung bisa menyesuaikan diri. Dion pun awalnya tampak senang dengan kehadiran Ara. Ia sering menggendong Ara, membacakan dongeng sebelum tidur, bahkan mengajaknya bermain bola di halaman belakang. Namun, seiring waktu, Retha mulai menyadari perubahan sikap Dion. Ia semakin sering pulang larut malam. Jika dulu ia selalu membawa oleh-oleh kecil untuk Ara, kini pulang pun kadang tanpa menyapa. Bahkan saat Ara menghampiri Dion dan menunjukkan gambar hasil karyanya, Dion hanya mengangguk sekilas lalu kembali menatap layar ponselnya. "Papa Dion, lihat, aku gambar rumah kita," seru Ara dengan wajah cerah. Iya, bagus," jawab Dion tanpa benar-benar menatap. Retha yang melihat itu hanya bisa mengusap kepala Ara. "Gambarnya bagus banget. Sayang, nanti mama pajang di kulkas, ya?" "Papa Dion gak suka gambarku. Bukan begitu, sayang. Papa capek aja. Nanti juga lihat, kok." Jawaban itu membuat hati Retha nyeri. Bukan hanya karena Dion mengabaikan Ara, tapi karena perasaannya sebagai seorang istri pun mulai diabaikan. Dion semakin jauh. Percakapan mereka sebatas formalitas. Bahkan sentuhan hangat yang dulu begitu akrab kini terasa canggung, seperti menyentuh orang asing. Setiap malam, Dion lebih memilih tidur lebih awal atau malah pura-pura tertidur. Jika Retha mencoba mendekat dan memeluk, Dion akan bergumam, "Capek banget hari ini." Awalnya, Retha mencoba memahami. Ia bahkan mengurangi produksi kue agar bisa lebih banyak waktu bersama Dion. Tapi Dion tetap sama. Tatapannya kosong. Senyumnya makin jarang. Dan ponselnya selalu dalam genggaman. Puncaknya adalah saat ulang tahun Ara. Retha menyiapkan kejutan kecil, kue coklat buatan sendiri, balon warna-warni, dan topi pesta. Ara terlihat sangat senang. Ia terus menanyakan, "Papa Dion mana? Sebentar lagi pulang. Sayang, sabar ya." Tapi Dion tak kunjung pulang. Bahkan hingga malam larut, ia tak datang. Telepon tak diangkat. Pesan tak dibalas. Ara akhirnya tertidur dalam pelukan Retha, dengan topi ulang tahun masih menempel di kepalanya. Air mata Retha jatuh di pipi anak kecil itu. Dan saat Dion pulang pukul 2 pagi, bau parfum wanita menyengat dari tubuhnya. Keesokan harinya, Retha memilih diam. Ia tidak ingin membuat suasana makin tegang di depan Ara. Tapi hatinya penuh tanya. Penuh luka yang belum berdarah, tapi perihnya menusuk. Dion bersikap seperti tak terjadi apa-apa. Sarapan pagi ia lalui dengan wajah datar. Ara mencoba mengobrol, menceritakan ulang tahun kecilnya malam tadi, tapi Dion hanya mengangguk-angguk sambil memainkan sendok. "Papa suka nggak sama balonnya?" "Iya, bagus," jawab Dion cepat, tanpa menatap mata anak itu. Retha mencermati setiap gerak-geriknya. Ada gelagat yang tak bisa ia abaikan. Dion yang dulu begitu peduli, kini seperti orang asing yang hanya sekadar numpang lewat di rumah ini. Di malam hari, ketika Ara sudah tertidur, Retha memberanikan diri bicara. "Kamu pulang jam 2 pagi. Nggak ada kabar.
Hari ulang tahun Ara. Kamu tahu itu, kan? Dion menghela napas. Aku ada kerjaan mendadak. Red? Kerjaan? Sampai 2 pagi dan gak angkat telepon? Jangan mulai lagi, Redha. Aku capek. Kalau kamu capek kerja, aku bisa terima. Tapi aku capek pura-pura semuanya baik-baik saja. Dion berdiri. Udahlah. Jangan dibesar-besarin. Ara juga nggak ngerti-ngerti amat. Redha berdiri menyusul. Tapi aku ngerti. Dion, aku istrimu. Dan kamu berubah. Kamu bukan suami yang aku nikahi dulu. Wajah Dion mulai tegang. Ia menatap Redha tajam. Mungkin karena kamu juga berubah. Terlalu sibuk dengan Ara, sibuk dengan dapur, sibuk dengan rumah, sampai lupa kalau suamimu juga butuh perhatian. Ucapan itu membuat Redha membeku. Seolah semua usahanya selama ini tak ada artinya. Keesokan harinya, Redha mulai memperhatikan lebih dalam. Ia mencoba mencari tahu, memeriksa kantong celana Dion yang sempat tertinggal di mesin cuci. Ia menemukan nota dari restoran mahal. Tanggal dan waktunya sama dengan malam ulang tahun Ara. Perut Redha mual. Tapi ia butuh bukti. Ia butuh lebih dari sekadar firasat. Hari-hari berikutnya, Redha menjadi lebih tenang di luar, tapi gelisah di dalam. Ia mencatat jam-jam kepulangan Dion. Ia mencoba membuka ponsel Dion, namun selalu terkunci. Tapi malam itu, Dion lupa membawa ponselnya ke kamar mandi. Dengan tangan gemetar, Redha membukanya. Password berhasil ditebak, nama Ara. Dan di sana, berjejer percakapan dengan seorang wanita bernama C. Aku suka parfum yang kamu beli kemarin. Wanginya tahan lama di bajumu. Kapan kita bisa ke tempat itu lagi? Aku kangen. Jangan bilang kamu ketiduran sama istrimu lagi. Yah, aku kesel banget semalam nungguin. Redha terhuyung. Layar ponsel seolah berputar di hadapannya. Ia ingin membanting, ingin berteriak. Tapi Ara sedang tidur di sampingnya. Ia letakkan ponsel itu kembali. Wajahnya datar. Tapi air matanya jatuh tak tertahan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Redha merasa rumah mereka bukan lagi tempat aman. Dan Ara, anak kecil yang tak tahu apa-apa, terus tidur dengan damai di pelukannya. Tidak tahu bahwa dunia yang ia anggap indah, mulai retak satu demi satu. Pagi itu, mata Redha sembab. Semalaman ia tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, pesan-pesan dari wanita bernama C. itu kembali berputar di benaknya. Ia merasa ditusuk dari belakang, bukan dengan pisau, tapi dengan pengkhianatan yang lebih menyakitkan dari luka fisik manapun. Namun pagi tetap datang, dan seperti biasa, Ara yang membangunkannya. Suara lembut anak itu memanggil, "Mama, bangun yuk. Hari ini kan aku latihan menari di sekolah." Redha tersenyum samar. Ia mengelus kepala Ara. "Iya, sayang. Mama siapin sarapan dulu ya." Meski hatinya remuk, ia berusaha menjaga wajah tetap tenang di depan Ara. Anak itu tidak bersalah. Ia terlalu kecil untuk memahami kerumitan dunia orang dewasa. Sementara itu, Dion sudah duduk di meja makan, menyantap roti dan kopi buatan Redha. Ia tampak seperti pria biasa, dengan wajah yang tenang dan seolah tak menyimpan beban. Tapi bagi Redha, Dion bukan lagi orang yang sama. "Pulangnya nanti sore?" tanya Redha singkat sambil menyuapi Ara. "Kayaknya ada meeting tambahan." "Malam dikit." "Ya," jawab Dion tanpa menoleh. Kalimat itu seperti pukulan tambahan. Redha hanya mengangguk. Ia tahu itu bohong. Siang hari, setelah mengantar Ara ke sekolah, Redha duduk termenung di kamarnya. Ponsel di tangannya menampilkan kembali semua pesan yang sempat ia foto diam-diam dari ponsel Dion. Ia membaca ulang, mencatat detail yang penting, nama restoran, tanggal, bahkan ekspresi emotikon yang dipakai. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Dengan bantuan teman lamanya, Nila, yang bekerja di sebuah biro investigasi kecil, Redha mulai menyusun langkah. "Ri, kamu yakin mau tahu semuanya?" tanya Nila saat mereka bertemu di sebuah kafe. Redha mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Aku harus tahu. Nil, aku nggak mau hidup dalam bayang-bayang pertanyaan. Kalau benar Dion selingkuh, aku mau tahu sampai sejauh mana."
Beberapa hari kemudian, Nila mengirimkan beberapa foto. Dion tampak bersama seorang wanita berambut panjang, mengenakan dress merah, tertawa mesra sambil bergandengan tangan. Lokasi? Restoran tempat Dion menghabiskan malam ulang tahun Ara. Retha nyaris muntah saat melihat foto itu. Tapi di sisi lain, hatinya merasa sedikit lebih kuat. Sekarang ia tahu kebenaran. Sekarang ia bisa melangkah, tak lagi dibutakan oleh harapan palsu. Tapi persoalan menjadi lebih rumit ketika suatu malam, Dion menerima telepon dari wanita itu saat sedang di ruang keluarga. Ponselnya berdering keras, dan nama, Cindy, tertera jelas di layar. Ara yang duduk di dekat Dion spontan bertanya, "Papa, itu siapa Cindy?" Dion gugup. Ia mematikan panggilan dengan cepat. Retha yang sedang menyapu langsung menghentikan gerakannya. "Cindy?" tanyanya pelan, tapi tajam. Dion berdiri. "Itu, teman kantor." Retha mendekat. "Teman kantor yang kamu ajak dinner tengah malam? Teman kantor yang kamu kirimi parfum mahal? Teman kantor yang kamu peluk di parkiran?" Wajah Dion memucat. Ara menatap kedua orang tuanya bingung. Papa kenapa?" Retha berjongkok dan memeluk Ara. "Nggak apa-apa, sayang. Ara ke kamar dulu ya. Main sama boneka. Mama mau bicara sama papa." Setelah Ara masuk kamar, Retha berdiri menghadap Dion. "Aku udah tahu semuanya. Kamu selingkuh. Dion. Kamu bohongin aku, bohongin Ara. Kamu bukan laki-laki yang aku nikahi dulu." Dion membuka mulut, ingin membela diri, tapi tak ada kata yang keluar. Akhirnya ia duduk di sofa, menutupi wajahnya dengan tangan. Aku nggak tahu harus gimana. Aku merasa kosong, Retha. Kita terlalu fokus jadi orang tua. Aku merasa hilang." Retha menatapnya dengan mata basah. "Dan kamu pikir selingkuh itu solusi? Kamu pikir menghancurkan rumah tangga ini bisa mengisi kekosongan itu?" Dion diam. Hanya keheningan yang tersisa di antara mereka. Beberapa minggu berlalu. Retha masih tinggal di rumah itu, demi Ara. Tapi komunikasi dengan Dion hampir tidak ada. Mereka seperti dua orang asing yang tinggal di atap yang sama. Setiap malam Retha menangis dalam diam. Ia mencoba tetap kuat demi Ara. Tapi luka itu terlalu dalam. Ara pun mulai merasakan perubahan. Ia sering bertanya, "Mama kenapa sedih terus?" Atau, "Papa kok nggak main sama aku lagi?" Retha hanya menjawab dengan pelukan. Ia belum siap mengatakan kebenaran. Belum saatnya Ara tahu bahwa dunia yang ia kenal mulai hancur. Sampai suatu hari, saat Ara membawa gambar dari sekolah, gambar keluarga mereka yang utuh, dengan Mama, Papa, dan Ara berdiri berdampingan, Retha tak kuasa menahan tangis. "Ara pengen keluarga kita kayak gini terus. Jangan berubah ya." Tangisan Retha pecah. Ia memeluk Ara erat-erat. "Mama janji akan selalu sayang Ara. Apapun yang terjadi." Sore itu, Retha memutuskan berbicara lagi dengan Dion. "Aku nggak tahu kita akan kemana. Tapi untuk sekarang, aku butuh waktu. Aku nggak bisa berpura-pura lagi. Aku nggak mau Ara tumbuh di tengah rumah tangga yang penuh kebohongan." Dion menatapnya. "Aku masih sayang kamu, Retha." Retha menggeleng. Air matanya jatuh. "Kadang cinta aja nggak cukup. Dion, kamu udah hancurkan kepercayaan aku. Dan kepercayaan itu susah dibangun lagi." Malam itu, Retha tidur di kamar Ara. Memeluk anak itu seperti memeluk sisa-sisa harapan yang ia punya. Hanya satu yang pasti, apapun yang terjadi nanti, ia akan tetap berdiri untuk Ara. Pagi itu, Retha duduk di meja makan dengan tatapan kosong. Secangkir teh melambatkan dingin di tangannya, sementara aroma nasi goreng yang ia buat tak lagi menggoda selera. Ara sedang di kamar, mengenakan seragam sekolah, bersiap dijemput oleh mobil antar jemput. Suasana rumah begitu hening. Tak ada suara Dion yang biasanya memainkan kunci mobilnya atau memanggil Ara dengan suara lembut. Dion sudah 2 malam tidak pulang. Dan kali ini, ia bahkan tidak memberi kabar apapun. Retha tidak butuh penjelasan lagi. Percakapan yang ia lihat di ponsel Dion sudah cukup. Nama Cindy yang selama ini hanya ia dengar sebagai teman kantor, ternyata adalah wanita yang telah mencuri separuh dunia Dion. Bahkan mungkin lebih.
Redha tidak ingin bertanya. Ia hanya menunggu. Menunggu Dion pulang, berdiri di hadapannya, dan mengucap jujur. Tapi harapan itu hancur saat seorang teman lama, Lani, menghubunginya lewat pesan singkat. Red, kamu baik-baik aja? Aku barusan lihat undangan pernikahan Dion sama Cindy. Aku pikir itu salah nama, tapi fotonya jelas mereka. Darah Redha seperti berhenti mengalir. Tangannya gemetar saat mengetik balasan. Tapi ia menghapus pesan itu. Ia langsung menelepon Lani. Undangan? Tanyanya dengan suara tertahan. Iya, Red. Aku nggak tahu kamu udah pisah atau belum. Maaf banget kalau aku nyakitin kamu. Tapi aku pikir kamu harus tahu. Aku dikasih undangan itu dari temanku yang kerja di event organizer-nya. Undangan pernikahan? Dion dan Cindy. Tanggal 25 bulan ini. Di Hotel Bintang 5 di pusat kota. Aku kira kamu tahu. Air mata Redha jatuh tanpa suara. Ia hanya bisa mematikan sambungan itu. Dunianya runtuh. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini pengkhianatan dalam bentuk paling telanjang. Hari-hari berikutnya, Redha menjalani hidup seperti robot. Ia tetap bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk Ara, mengantarnya ke sekolah, lalu pulang dan duduk diam di ruang tamu. Ia tak menangis lagi. Tangisnya sudah kering. Yang tersisa hanya luka yang terus terbuka, menganga, dan tak kunjung sembuh. Dion akhirnya pulang. Tapi bukan untuk meminta maaf. Ia pulang dengan membawa koper. Aku mau ambil beberapa barang, katanya datar. Redha menatapnya dengan tajam. Kamu nggak pulang 2 malam. Nggak ada kabar. Sekarang kamu pulang cuma mau ambil koper. Dion menunduk. Aku mau bicara baik-baik. Aku tahu kamu udah tahu semuanya. Undangan pernikahan. Aku tahu dari temanku, ujar Redha. Kamu bahkan gak punya keberanian buat bicara langsung. Dion menghela napas panjang. Aku gak berniat menyakitimu, Red. Tapi perasaan ini, sudah gak bisa aku tahan. Aku dan Cindy sudah lama dekat. Kami akan menikah. Redha tertawa pahit. Kamu bahkan belum menceraikanku. Aku akan urus itu. Segera. Kau pikir semudah itu? Kau pikir aku akan melepaskanmu tanpa perlawanan setelah semua ini? Dion mengangkat koper. Aku nggak mau ribut, Redha. Aku cuma mau hidup tenang. Aku mau hidup dengan orang yang bisa membuatku bahagia. Dan aku? Redha mendekat, matanya berapi. Aku ini siapa? Orang yang kamu nikahi? Yang kamu janji setia sehidup semati? Yang kamu biarkan merawat anak, memasak untukmu, menjaga rumah ini, sambil kamu bersenang-senang dengan wanita lain? Dion diam. Tak ada pembelaan. Redha menunjuk pintu. Keluar. Dan jangan pernah kembali. Malamnya, Redha duduk di kamar Ara. Anak itu tertidur memeluk boneka beruang pemberian Dion. Melihat wajah polos itu membuat dada Redha semakin sesak. Ia harus kuat, demi Ara. Keesokan harinya, Redha menyewa pengacara. Ia ingin menyelesaikan semuanya secara hukum. Ia tidak akan membiarkan Dion begitu saja pergi dan menikah dengan wanita lain tanpa tanggung jawab. Perceraian akan menjadi jalan terakhir. Tapi bukan berarti ia akan menyerah dengan harga diri yang diinjak-injak. Persidangan berjalan berat. Dion hadir didampingi Cindy. Bahkan saat pengacara Redha membacakan bukti-bukti perselingkuhan, Dion hanya diam. Ia tampak seperti pria yang sudah membuang masa lalunya begitu saja. Redha nyaris kehilangan kendali saat Cindy tersenyum kecil di ruang sidang. Tapi ia menahan diri. Ia tak akan mempermalukan dirinya sendiri di depan hukum. Hakim akhirnya mengetuk palu. Perceraian disahkan. Redha resmi berstatus janda. Dan Ara meskipun tidak ada ikatan darah, tetap ingin tinggal bersamanya. Aku mau tinggal sama Mama Redha. Gak mau ikut Papa Dion, kata Ara saat ditanya pengadilan. Itu adalah satu-satunya cahaya di tengah gelap hidup Redha saat itu. Tanggal 25 pun tiba. Hari pernikahan Dion dan Cindy. Redha duduk di balkon rumah, memandangi langit yang kelabu. Ia tidak menangis. Ia hanya diam, memeluk Ara yang duduk di pangkuannya. Mama sedih? Tanya Ara pelan. Redha menggeleng. Enggak,
Sayang, Mama cuma lagi mikir. Aku juga nggak suka sama Papa Dion sekarang. Dia jahat. Redha tersenyum tipis. Dia pernah sayang sama kita, Ara. Tapi kadang orang berubah. Kita nggak bisa paksa orang buat tetap tinggal. Tapi kita bisa pilih buat tetap jadi baik. Ara memeluk Redha lebih erat. Aku sayang Mama. Redha menatap langit. Mama juga sayang kamu. Kamu alasan Mama tetap kuat. Sementara di hotel mewah itu, Dion dan Cindy mengikat janji baru di hadapan tamu-tamu undangan. Tapi janji itu tak lagi menyentuh hati Redha. Ia sudah cukup terluka. Dan sekarang, ia memilih menyembuhkan dirinya, pelan-pelan. Hari itu bukan akhir. Hari itu adalah awal dari bab baru dalam hidup Redha. Bab yang akan ia tulis dengan kekuatan dan harga diri. Redha memegang tangan Ara erat-erat, berusaha menenangkan dirinya meskipun hatinya tengah berkecamuk. Sebuah keputusan besar yang terasa sangat berat, datang ke pernikahan Dion dan Cindy. Ia tahu, ini bukanlah keputusan yang mudah. Namun sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa ia harus melakukannya. Bukan untuk Dion, tetapi untuk dirinya sendiri dan Ara, untuk menutup bab kehidupan yang penuh luka ini. Pernikahan itu diselenggarakan di sebuah gedung mewah yang biasanya digunakan untuk acara besar. Ketika mereka tiba, suasana ceria dan penuh tawa memenuhi udara. Dekorasi yang indah dengan bunga-bunga segar dan hiasan lampu yang berkelap-kelip memberikan kesan magis, seolah-olah ini adalah sebuah perayaan yang sempurna. Namun, bagi Redha, semuanya terasa kosong. Ara memegang tangan ibunya dengan penuh kebingungan. Matanya yang polos masih mencoba memahami apa yang terjadi. Bu, kenapa kita di sini? Tanya Ara dengan suara kecil. Bingung melihat semua orang yang tampaknya sangat bahagia. Redha menunduk, menyentuh pipi Ara dengan lembut. Kita hanya datang untuk memberi selamat pada ayah. Jawabnya, meski hatinya teriris. Apa yang ia katakan pada Ara sebenarnya tak sepenuhnya benar. Ia tidak datang untuk memberi selamat pada Dion. Ia datang untuk menerima kenyataan. Ketika mereka memasuki gedung, mata Redha langsung tertuju pada Dion yang berdiri di altar. Dengan senyum lebar di wajahnya, tampak begitu bahagia. Di sampingnya, Cindy berdiri dengan gaun pengantin putih yang indah, rambutnya disisir rapi, dan wajahnya dihiasi senyum manis. Redha menatap mereka berdua, dan dalam hati, ia merasa seolah dunia runtuh. Itu adalah hari yang sangat sulit untuknya. Rasanya seperti tidak percaya, seperti mimpi buruk yang sulit dibangunkan. Mereka berdua, Dion dan Cindy, tampak sangat cocok. Seperti pasangan yang tak terpisahkan, seolah-olah cinta yang mereka miliki adalah cinta yang sempurna. Namun, bagi Redha, cinta itu adalah ilusi. Ia mengingat bagaimana Dion pernah berjanji bahwa mereka akan bersama selamanya, bahwa mereka akan melewati semua kesulitan. Namun, sekarang ia melihat kenyataan yang sangat berbeda, kenyataan yang menyakitkan. Redha menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Ia mengalihkan pandangannya ke arah Ara yang kini mulai merasa cemas melihat ekspresi ibunya yang tegang. Tenang, nak, bisiknya. Semua baik-baik saja. Sementara itu, di hadapan altar, Dion tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Namun, ada perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba menggelayuti hatinya ketika melihat Redha masuk ke dalam ruangan bersama Ara. Matanya bertemu dengan mata Redha untuk sesaat. Dan seketika ia merasa terperangkap oleh perasaan yang sudah lama ia coba hindari. Namun, ia segera mengalihkan pandangannya dan kembali tersenyum kepada Cindy. Redha merasa seolah ia menjadi penonton dalam kehidupannya sendiri. Semua yang terjadi di depannya terasa tidak nyata. Cindy, yang dahulu ia anggap sebagai teman, kini berdiri di sisi Dion, mengenakan gaun putih yang bersih dan suci, tampak begitu bahagia. Semua kebahagiaan itu terasa seperti sebuah ironi, menyakiti lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan. Ara menarik tangan ibunya, mengalihkan perhatian Redha dari perasaan yang hampir membunuhnya. Bu, aku lapar, kata Ara polos. Redha tersenyum pahit, mengusap kepala anaknya. Tunggu sebentar, nak. Kita akan pergi ke meja makanan segera. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, seorang pelayan menghampiri mereka, menawarkan kursi di bagian depan. Silakan. Ini tempat Anda. Anda diundang untuk duduk di sini, katanya dengan sopan, namun Redha bisa merasakan sedikit ketegangan di udara. Terima kasih.
Jawab Retha dengan suara yang tegas, meskipun hatinya ingin berteriak. Ia tak ingin duduk di sini. Ia tak ingin melihat Dion dan Cindy mengikat janji mereka di hadapan semua orang. Tetapi, ia tahu, untuk alasan tertentu, ia harus berada di sini. Retha dan Ara duduk di kursi yang sudah disediakan, tepat di barisan depan, namun tak ada satupun kata yang terucap antara mereka. Ara tampak bingung, tidak mengerti mengapa ibunya begitu diam. Namun, Retha tahu bahwa inilah yang terbaik. Ia harus menunjukkan kepada Ara bahwa tidak ada yang bisa mematahkan semangat mereka. Tidak ada yang bisa merusak mereka. Meskipun cinta yang dulu mereka miliki kini telah hancur. Saat upacara pernikahan dimulai, Retha merasakan berat di dadanya. Ia mencoba untuk tidak menangis, meski air mata itu hampir jatuh. Ia tidak ingin menunjukkannya di depan Ara, tidak ingin anaknya melihat betapa hancurnya perasaan ibunya. Tetapi, saat Dion dan Cindy saling bertukar janji, Retha merasa hatinya seolah dihancurkan berkeping-keping. Tiba-tiba, dia merasakan genggaman tangan Ara yang erat. Ara menggenggamnya dengan penuh kasih sayang. Dan Retha tahu bahwa anaknya merasakan kepedihan yang sama. Retha menoleh ke Ara dan tersenyum, meskipun hatinya berlumuran luka. Kita akan baik-baik saja, Nak, katanya pelan, meski dalam hati ia ragu. Di luar upacara, semua orang tampak bahagia, bertepuk tangan merayakan pernikahan yang baru saja berlangsung. Namun, di dalam hati Retha, semua itu terasa kosong. Tidak ada kebahagiaan yang bisa mengisi kekosongan yang ada di dalam dirinya. Tidak ada yang bisa menggantikan perasaan hancur yang ia rasakan sekarang. Tidak ada yang bisa menggantikan cinta yang telah hilang. Setelah pernikahan Dion dan Cindy, kehidupan Retha berubah secara drastis. Ia tidak lagi merasa seperti wanita yang memiliki masa depan yang jelas. Semua mimpi dan harapan yang ia bangun bersama Dion kini tampak seperti ilusi yang hancur berkeping-keping. Namun, meskipun hatinya terluka, Retha tahu bahwa ia tidak bisa terus berlarut-larut dalam kesedihan. Ada Ara yang harus ia jaga, dan hidup harus terus berjalan. Hari-hari setelah pernikahan itu penuh dengan perasaan campur aduk, kesedihan, kebingungan, dan rasa tidak percaya. Retha berusaha untuk tetap tegar di depan Ara, meskipun hatinya meronta setiap kali mengingat betapa mudahnya Dion melupakan mereka. Terkadang, Retha merasa seperti hidupnya telah berakhir. Namun, setiap kali ia melihat wajah Ara, ia ingat bahwa ia masih memiliki sesuatu yang sangat berharga, anak yang penuh kasih dan kepercayaan. Pagi itu, seperti biasa, Retha bangun lebih pagi dari Ara. Ia mulai merapikan rumah, mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang tak ada habisnya. Rumah mereka, meskipun tidak besar, selalu terasa hangat. Namun, kini ada kekosongan yang menggelayuti suasana. Setiap sudut rumah seakan mengingatkan Retha akan Dion. Kehadirannya yang dulu selalu ada, kini hanya tinggal kenangan. Namun, Retha tahu ia harus bangkit. Ara muncul dari kamar tidurnya, mata masih mengantuk, tetapi senyumnya selalu mampu membuat hati Retha sedikit lebih tenang. Selamat pagi, Bu, sapa Ara dengan suara yang ceria. Selamat pagi, Nak. Kamu tidur nyenyak? Tanya Retha dengan senyum lembut, meskipun hatinya bergetar. Ia mencoba untuk tidak menunjukkan kesedihannya pada Ara. Bagus, Bu. Ayo kita sarapan, kata Ara, yang tampaknya tidak terlalu memperhatikan perasaan ibunya. Retha merasa sedikit lega. Anak kecil memang begitu. Mereka hanya tahu bahwa dunia mereka adalah orang yang mereka cintai, dan hal itu membuat Retha merasa sedikit lebih baik. Mereka makan bersama seperti biasa, namun ada keheningan yang terasa berat di meja makan. Retha berusaha untuk tidak membiarkan kekosongan itu menguasai suasana. Ia tahu bahwa jika ia tidak berusaha keras, Ara akan merasakannya. Anak kecil sangat peka terhadap perasaan orang tua mereka, dan Retha tidak ingin Ara merasa kehilangan lebih banyak lagi. Setelah sarapan, Retha memutuskan untuk membawa Ara keluar. Ia merasa bahwa mereka berdua membutuhkan udara segar, sebuah kesempatan untuk melupakan sementara kesedihan yang ada. Mereka pergi ke taman dekat rumah, tempat yang dulu sering mereka kunjungi bersama Dion. Tempat itu, yang dulunya menjadi simbol kebahagiaan mereka, kini terasa sepi dan sunyi. Namun, Retha berusaha menghilangkan bayangan Dion dari pikirannya dan fokus pada Ara. Ayo, Nak, kita main ayunan, ajak Retha dengan senyum yang sedikit dipaksakan. Ara terlihat senang dan segera berlari menuju ayunan,
Sementara Retha duduk di bangku taman, memandangi putrinya dengan perasaan campur aduk. Pikiran Retha melayang jauh. Ia memikirkan kembali pernikahannya dengan Dion. Bagaimana semuanya bermula dengan begitu indah, penuh harapan, dan cinta. Namun, kini semuanya telah berubah. Ia merasa dikhianati, bukan hanya oleh Dion, tetapi juga oleh dirinya sendiri. Mengapa ia tidak melihat tanda-tanda sejak awal? Mengapa ia membiarkan dirinya terjebak dalam hubungan yang pada akhirnya membuatnya terluka? Namun, Retha tahu bahwa menyalahkan dirinya sendiri tidak akan mengubah apapun. Ia harus menerima kenyataan bahwa pernikahannya dengan Dion telah berakhir. Dan yang lebih penting lagi, ia harus menerima bahwa hidupnya sekarang adalah hidup yang baru, yang harus ia jalani bersama Ara. Seiring waktu, Retha mulai menemukan kekuatan dalam dirinya yang semula ia kira telah hilang. Ia mulai kembali bekerja paruh waktu di toko buku milik temannya, sebuah pekerjaan yang dulu ia tinggalkan untuk fokus pada rumah tangga. Bekerja membuatnya merasa hidup kembali. Ia bisa berinteraksi dengan orang lain, merasa dihargai, dan merasakan kebahagiaan kecil dalam rutinitas yang biasa. Walaupun penghasilannya tidak banyak, itu memberinya rasa kebebasan yang selama ini ia rindukan. Namun, meskipun begitu, ada kalanya rasa sakit itu datang lagi. Setiap kali ia melihat pasangan lain yang bahagia, atau setiap kali ia mendengar kabar tentang Dion dan Cindy yang kini sudah hidup bersama sebagai pasangan suami istri, hatinya terasa perih. Tapi Retha berusaha keras untuk tidak menunjukkan perasaannya pada Ara. Ia ingin Ara tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih, tidak terpengaruh oleh luka yang ada dalam dirinya. Ara, di sisi lain, mulai tumbuh semakin dewasa. Ia menyadari bahwa ada yang berbeda dalam hidup mereka. Meskipun ia masih kecil, ia bisa merasakan perbedaan dalam perlakuan Dion, yang dahulu begitu penuh perhatian, kini seakan menghilang begitu saja. Namun, Ara tidak pernah mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata. Ia hanya menyimpan semuanya dalam hati, dan itu membuat Retha merasa lebih terluka lagi. Ia tahu Ara juga menderita, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara untuk menjelaskan semuanya kepada anaknya. Pernah suatu ketika, saat mereka sedang berbelanja di supermarket, Ara bertanya dengan polosnya, "Kenapa ayah tidak tinggal bersama kita lagi, Bu?" Pertanyaan itu seperti pisau yang menembus hati Retha. Ia menunduk dan berusaha menahan air matanya. Ayah sedang sibuk, Nak. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Kita selalu ada untuk satu sama lain. Jawabnya dengan suara serak, berusaha menyembunyikan kesedihan. Ara menatap ibunya dengan mata yang penuh kepercayaan, seolah ia menerima penjelasan itu begitu saja. Retha merasa hatinya hancur. Ia tahu bahwa Ara layak mendapatkan lebih banyak kasih sayang, lebih banyak perhatian, dan lebih banyak kebahagiaan. Meskipun hidupnya telah berubah, dan banyak hal yang tidak pernah ia duga terjadi, Retha merasa ada secerca harapan yang perlahan mulai menyinari jalannya. Setiap hari, meskipun lelah dan penuh tantangan, ia semakin menyadari satu hal yang paling penting. Ia tidak akan menyerah. Tidak untuk Ara, anak yang menjadi sumber kebahagiaan dan motivasi utama dalam hidupnya. Hari-hari yang awalnya dipenuhi dengan kesedihan dan kebingungannya kini mulai memberi ruang bagi Retha untuk meraih kekuatan baru. Ia memutuskan untuk tidak lagi tenggelam dalam kenangan tentang Dion, meskipun perasaannya masih terkadang terluka. Ia sadar bahwa yang bisa ia kontrol hanyalah hari ini, dan bagaimana ia memilih untuk melanjutkan hidup bersama Ara. Setiap pagi, Retha bangun lebih awal untuk mempersiapkan semuanya. Sarapan untuk Ara, memastikan anaknya siap untuk pergi sekolah, dan memastikan rumah tetap tertata rapi. Ia mulai menata ulang hidupnya dengan cara yang berbeda. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental dan emosional. Ia berhenti berpikir tentang apa yang telah hilang dan mulai lebih banyak fokus pada apa yang ia miliki. Ara. Pada suatu pagi, ketika mereka sedang duduk sarapan, Ara menatap ibunya dengan tatapan yang tajam. "Bu, kenapa ayah nggak ada?" tanya Ara dengan polosnya, seolah-olah belum sepenuhnya memahami kenyataan yang ada. Retha tersenyum lembut meskipun hatinya terasa seperti tertusuk. "Ayah sedang sibuk, Nak. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Kita masih punya satu sama lain, kan?" Jawabnya sambil mengusap kepala Ara dengan penuh kasih. Ara mengangguk pelan, meskipun di mata kecilnya terlihat ada sedikit kebingungan. Retha tahu bahwa anaknya merasakan kekosongan yang sama,
Namun ia berusaha untuk tetap menunjukkan bahwa mereka bisa baik-baik saja tanpa kehadiran Dion. Setelah Ara pergi ke sekolah, Redha memutuskan untuk mengevaluasi kehidupannya. Ia sudah kembali bekerja di toko buku, meskipun hanya paruh waktu, tetapi itu memberinya kepuasan tersendiri. Ia mulai merasakan bahwa dirinya punya sesuatu yang berarti selain menjadi ibu dan istri. Di toko itu, Redha bertemu dengan banyak orang baru, berbincang dengan pelanggan, dan merasakan suasana yang lebih hidup. Namun, pekerjaan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Redha tahu ia harus mencari cara lain untuk menambah penghasilannya. Ia memulai beberapa usaha sampingan, seperti menjual makanan ringan yang ia buat sendiri di rumah. Ia belajar dari internet dan teman-temannya untuk membuat kue dan camilan sehat yang bisa dijual secara online. Awalnya tidak mudah, karena ia harus membagi waktunya antara bekerja dan merawat Ara, tetapi perlahan, usahanya membuahkan hasil. Dari hasil penjualannya, Redha mulai merasa sedikit lega. Uang yang ia dapatkan tidak banyak, tetapi cukup untuk membantu mereka bertahan. Ara juga senang melihat ibunya mulai tersenyum lagi. Anak itu bisa merasakan perbedaan dalam diri ibunya. Ia tahu ibunya berusaha keras untuk memberikan yang terbaik. Beberapa bulan berlalu, dan Redha semakin merasa percaya diri. Ia semakin banyak bertemu dengan orang-orang yang memberi dukungan, termasuk teman-temannya di toko buku. Salah satunya adalah Ardi, seorang teman lama yang sering datang ke toko tersebut. Ardi adalah sosok yang selalu ada untuk memberi semangat saat Redha merasa lelah. Mereka mulai berbicara lebih sering, bertukar cerita, dan Redha merasa sedikit nyaman dengan kehadirannya. Ardi adalah pria yang rendah hati, penuh perhatian, dan selalu berusaha membantu orang di sekitarnya. Namun, Redha tahu bahwa perasaan itu adalah hal yang sangat baru baginya. Ia masih terluka, dan masih merasa sulit untuk membayangkan dirinya membuka hati untuk orang lain. Tetapi Ardi selalu membuatnya merasa dihargai dan diterima apa adanya. Tanpa tekanan, tanpa paksaan, dan tanpa ada harapan yang berlebihan. Suatu hari, setelah jam kerja, Ardi mengajak Redha untuk berjalan-jalan di taman. Redha ragu sejenak, tetapi akhirnya ia setuju. Di taman, mereka duduk di bangku panjang, menikmati udara sore yang sejuk. Redha, aku tahu ini bukan waktu yang mudah untukmu. Aku hanya ingin bilang bahwa aku menghargai dirimu. Apa yang kamu lakukan untuk Ara, itu luar biasa, kata Ardi dengan lembut. Redha terdiam, sedikit terkejut dengan pernyataan Ardi. Terima kasih, Ardi. Tapi aku masih merasa terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Jawabnya dengan suara pelan. Ardi tersenyum dan menatapnya dengan penuh pengertian. Tidak ada yang bisa memaksamu untuk melupakan masa lalu, Redha. Tapi aku yakin, setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini, itu membawa kamu lebih dekat kepada kebahagiaan. Kamu sudah sangat kuat. Redha merasa sedikit terharu. Kata-kata Ardi membuatnya merasa dihargai lebih dari sebelumnya. Seolah-olah, ada seseorang yang melihatnya lebih dari sekedar ibu dari Ara. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Redha merasa bahwa dirinya bisa memiliki harapan baru. Malam itu, setelah Ara tidur, Redha duduk di meja makan sambil merenung. Ia memikirkan apa yang baru saja terjadi dalam hidupnya. Ia telah melalui banyak hal, banyak luka, dan banyak kesedihan. Tetapi ia tahu, jika ia terus berfokus pada masa lalu, ia tidak akan pernah bisa maju. Ara membutuhkan ibu yang kuat, dan Redha tahu ia harus menjadi itu. Ia mulai menyusun rencana untuk masa depannya. Ia ingin lebih serius dalam usahanya menjual makanan ringan dan kue-kue sehat. Ia ingin membuka usaha kecil-kecilan di rumah, di mana ia bisa bekerja sambil tetap merawat Ara. Redha tahu bahwa jalan di depannya masih panjang, namun kini ia tidak lagi merasa sendirian. Di sisi lain, meskipun hatinya belum sepenuhnya terbuka untuk Ardi, Redha mulai merasa lebih nyaman berada di dekatnya. Tidak ada paksaan, hanya persahabatan yang perlahan berkembang. Redha merasa sedikit takut, tetapi juga ingin melihat kemana hubungan ini akan membawa mereka. Redha terbangun lebih pagi dari biasanya. Matahari sudah mulai terbit dan sinarnya menyelinap melalui celah tirai kamar. Di luar, udara segar pagi mengisi ruangan. Ara masih tertidur lelap di kamarnya, dan Redha memutuskan untuk memulai harinya lebih awal. Ini adalah salah satu kebiasaan baru yang ia coba bangun, memulai hari dengan positif. Hari ini terasa berbeda.
Retha merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, sebuah kesadaran yang datang perlahan namun pasti. Ia tidak hanya harus menjalani hidup untuk Ara, tetapi untuk dirinya sendiri juga. Ia menyadari bahwa hidup tidak akan bisa terus berjalan jika ia hanya fokus pada kesedihan dan penyesalan. Setelah sarapan bersama Ara, yang ceria seperti biasanya, Retha kembali ke rutinitasnya yang sudah ia susun dengan rapi. Ia mulai merapikan rumah dan menyiapkan makanan ringan untuk dijual. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah masa lalunya, tetapi ia bisa mengubah masa depannya. Dan itu dimulai dengan langkah-langkah kecil yang penuh semangat. Di toko buku, Retha semakin merasa nyaman. Kerja paruh waktu di sana memberinya kesempatan untuk bertemu orang-orang yang baik. Mereka banyak memberi dukungan dan motivasi, terutama dari Ardi, yang kerap datang untuk sekadar menyapa dan memberikan semangat. Ardi tidak hanya memberikan kata-kata bijak, tetapi juga tindakan nyata dengan membantu Retha memasarkan beberapa produknya. Hari itu, Retha memutuskan untuk melanjutkan percakapan serius dengan Ardi. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang cukup tenang. Retha merasa nyaman berbicara dengannya, tanpa tekanan. Ia ingin mengetahui lebih banyak tentang pria ini, yang meskipun telah hadir dalam hidupnya cukup lama, selalu ada tanpa mengganggu. Kamu tahu, Ardi, kata Retha sambil menyeruput kopi hangatnya, aku merasa semakin kuat, tapi ada kalanya aku merasa ragu, takut mengambil langkah lebih jauh. Ardi menatapnya dengan serius, lalu mengangguk. Aku mengerti, Retha. Kamu sudah melalui banyak hal. Tapi, kamu tidak harus menanggung semuanya sendirian. Kadang, hidup memang tidak adil, tapi kita punya kekuatan untuk memilih bagaimana kita melanjutkannya. Retha terdiam, merenung sejenak. Kata-kata Ardi seperti memberi pencerahan. Ia selalu merasa ada yang hilang setelah perpisahannya dengan Dion. Ada ruang kosong yang sulit ia penuhi. Tetapi Ardi mengajarkan padanya bahwa hidup bukan tentang apa yang hilang, tetapi tentang apa yang masih ada, tentang apa yang bisa ia capai jika ia berani mengambil langkah itu. Aku takut melangkah lagi, Ardi, Retha melanjutkan. Takut jika aku salah memilih, atau jika aku terjebak dalam kebohongan lagi. Ardi menatapnya dengan lembut. Retha, kamu sudah cukup bijaksana untuk tahu apa yang baik untukmu. Jangan biarkan rasa takut itu menghentikanmu untuk bahagia. Retha memandang Ardi dengan penuh rasa terima kasih. Ia merasa sedikit lega, meskipun perasaan itu masih bercampur aduk. Namun, kata-kata Ardi memberikan ketenangan dalam hatinya. Ia tahu, hidup akan terus berjalan, dan ia harus mulai menghadapinya dengan sikap yang lebih terbuka. Sebelum berpisah, Ardi memberikan Retha kartu nama bisnisnya. Jika kamu butuh bantuan lebih lanjut dalam usahamu, atau hanya sekadar bicara, aku selalu ada, katanya. Retha tersenyum, menerimanya dengan penuh rasa terima kasih. Ia merasa mulai menemukan titik terang dalam kehidupannya. Mungkin, hanya dengan sedikit kepercayaan pada diri sendiri, hidup bisa memberi kesempatan kedua. Beberapa minggu kemudian, Retha semakin merasa nyaman dengan usahanya. Penjualan kue dan camilan sehat yang ia buat sendiri mulai berkembang. Keuntungan yang ia peroleh tidak banyak, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menambah tabungan untuk masa depan. Ia merasa bangga dengan pencapaiannya meskipun masih berada di awal perjalanan. Namun, ada satu hal yang mengusik pikirannya. Ia tahu bahwa dengan usaha yang semakin berkembang, ia akan membutuhkan lebih banyak waktu dan perhatian untuk bisnisnya. Retha khawatir Ara akan merasa kesepian atau terabaikan, meskipun ia berusaha untuk selalu menyempatkan diri bermain dengannya setiap malam. Suatu malam, ketika Retha sedang duduk di ruang tamu sambil mengecek pesanan dari pelanggan, Ara mendekat dan duduk di sampingnya. Bu, aku suka kalau kita bisa bermain lagi, kayak dulu, kata Ara dengan suara kecil, sedikit kecewa. Retha menatap anaknya, merasa berat hati. Iya, Nak. Maafkan Mama kalau Mama nggak bisa sering main seperti dulu. Tapi Mama janji, kita akan punya waktu khusus setiap minggu untuk kita berdua, oke? Ara mengangguk pelan, meskipun matanya menunjukkan sedikit kekhawatiran. Retha memeluk anaknya, merasa bahwa ia harus melakukan lebih banyak untuk menjaga kebahagiaan Ara. Ia tahu bahwa hidup yang lebih baik tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk Ara yang selalu ada di sampingnya. Keesokan harinya, Retha memutuskan untuk lebih memperhatikan waktu dan keseimbangan antara usaha dan kehidupan keluarga.
Ia mulai membagi waktunya lebih baik antara bekerja dan menghabiskan waktu berkualitas dengan Ara. Retha merasa lebih tenang, dan begitu juga Ara, yang semakin ceria melihat perhatian ibunya. Suatu sore, setelah menyelesaikan pekerjaan rumah dan berbelanja bahan-bahan untuk membuat kue, Retha memutuskan untuk pergi ke sebuah acara bazar yang diadakan di kompleks perumahan mereka. Di sana, ia ingin melihat peluang untuk mempromosikan produk kue-kue sehatnya. Ia merasa sedikit cemas karena ini adalah langkah baru. Tetapi ia tahu bahwa ini bisa menjadi kesempatan yang baik. Ketika ia tiba di lokasi acara, matanya langsung tertuju pada stan makanan yang ramai pengunjung. Beberapa orang mengenali Retha dan menyapanya dengan senyum hangat. Salah satu pelanggan lama datang menghampiri dan memuji kue-kue yang ia buat. Retha merasa bahagia mendengar pujian tersebut. Perlahan, usahanya mulai mendapatkan pengakuan. Tak lama setelah itu, Ardi datang mendekat dan melihat Retha yang sedang sibuk berbincang dengan beberapa orang. Ia tersenyum melihat Retha yang tampak begitu percaya diri. "Aku tahu kamu pasti bisa," kata Ardi, mengagetkan Retha. Retha tersenyum, merasa sedikit malu. "Aku masih merasa baru di dunia ini, tapi aku senang bisa melihat hasilnya." Ardi duduk di sampingnya. "Setiap langkah kecil yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke tujuanmu. Dan aku percaya kamu bisa melakukannya." Retha hanya tersenyum, tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa begitu dihargai dan diberi dukungan. Hanya dengan langkah-langkah kecil, ia mulai merasa lebih siap untuk menghadapi masa depan, meskipun belum sepenuhnya bisa melepaskan masa lalunya. Namun, satu hal yang pasti, Retha akan terus berusaha. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Ara. Ia tahu, hidup yang baru ini, meskipun penuh tantangan, adalah hidup yang layak dijalani, dengan atau tanpa seseorang di sisinya. Pagi itu, Retha merasa lebih bersemangat daripada sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, ia semakin menyadari bahwa kehidupannya kini penuh dengan peluang baru. Meski penuh tantangan, ia tak lagi merasa terbebani. Setiap langkah yang ia ambil kini terasa lebih bermakna, lebih bertujuan. Sejak terakhir kali berbicara dengan Ardi, Retha mulai berpikir lebih dalam tentang masa depannya. Usahanya dalam bisnis kue dan camilan sehat semakin berkembang, meski masih di awal perjalanan. Namun, di dalam dirinya, Retha merasa ada potensi besar yang bisa ia capai jika ia terus berusaha. Hari itu, Retha berencana menghadiri seminar tentang kewirausahaan wanita yang diselenggarakan di sebuah pusat konvensi lokal. Ia tahu bahwa acara itu bisa memberinya wawasan baru dan membantunya menemukan cara untuk memperluas usahanya. Sambil bersiap, ia memastikan Ara sudah siap untuk berangkat ke sekolah. "Ma, kamu nggak lupa jemput aku kan nanti?" tanya Ara, dengan tatapan penuh harap. Tentu saja, Retha sudah menyiapkan jadwal yang lebih teratur untuknya dan Ara. "Tentu, Nak. Setelah seminar, Mama akan langsung jemput kamu. Kita makan malam bareng, ya?" jawab Retha sambil memberikan senyum lembut. Ara mengangguk riang. "Aku mau makan nasi goreng, Ma." Retha tertawa. "Oke, nanti Mama beliin." Setelah memastikan Ara sudah siap, Retha berangkat menuju seminar. Di sepanjang perjalanan, ia merasa sedikit cemas, tetapi juga penuh semangat. Ia tahu, langkah ini adalah bagian dari rencana besarnya untuk masa depan. Di seminar itu, Retha bertemu dengan banyak wanita pengusaha lainnya yang sukses. Beberapa dari mereka sudah memiliki bisnis besar yang sukses dan dapat memberikan inspirasi bagi Retha. Mereka berbagi pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi, serta bagaimana mereka bisa mengatasi hambatan-hambatan besar dalam bisnis mereka. Retha merasa terinspirasi oleh cerita-cerita mereka. Ia belajar banyak hal baru, seperti cara memasarkan produk dengan lebih baik, cara membangun branding yang kuat, dan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bijaksana. Ia juga menyadari bahwa untuk sukses dalam bisnis, tidak cukup hanya dengan produk yang baik, tetapi juga dengan cara membangun hubungan yang baik dengan pelanggan dan mitra bisnis. Saat istirahat siang, Retha bertemu dengan seorang wanita bernama Nadia yang juga baru memulai bisnis kuliner sehat. Mereka berbincang-bincang dengan hangat, dan Retha merasa terhubung dengan Nadia. Wanita itu berbagi banyak tips yang praktis tentang cara mengelola bisnis kuliner dan bagaimana mendapatkan pelanggan setia. Retha merasa sangat beruntung bisa bertemu dengan seseorang yang memiliki visi yang sama. Nadia menatap Retha dengan senyum ramah. "Kamu harus percaya pada dirimu sendiri.
Setiap langkah yang kamu ambil itu penting, dan jangan takut untuk mengambil risiko. Bisnis itu nggak hanya soal untung, tapi juga soal passion dan kerja keras, kata Nadia. Redha merasa terhargai oleh kata-kata Nadia. Ia tahu, perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi ia sudah siap menghadapi setiap rintangan yang ada di depan. Setelah seminar selesai, Redha merasa penuh dengan ide dan semangat baru. Ia pulang dengan hati yang lebih ringan dan optimis. Sebelum menjemput Ara, ia memutuskan untuk mampir ke toko bahan makanan untuk membeli beberapa bahan baru untuk kue dan camilan sehatnya. Ia bertekad untuk mencoba resep baru yang sudah ia pelajari di seminar. Sesampainya di rumah, Redha disambut oleh Ara yang langsung berlari menghampirinya. "Mama, aku tungguin dari tadi," kata Ara dengan senyum lebar. Redha memeluknya erat. "Maaf ya, Nak. Mama sempat ikut seminar sebentar. Tapi sekarang Mama sudah di sini. Ayo, kita makan malam bareng." Malam itu, mereka makan nasi goreng bersama di meja makan. Redha merasa nyaman berada di rumah bersama Ara. Tawa dan ceria anaknya mengingatkan Redha akan alasan mengapa ia berjuang begitu keras. Untuk memberi Ara kehidupan yang lebih baik, dan untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka berdua. Hari-hari berikutnya, Redha semakin giat menjalani rutinitasnya. Ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membuat kue-kue baru dan mencari cara untuk memperkenalkan produknya kepada lebih banyak orang. Ia juga mengikuti kelas online tentang pemasaran digital dan cara mengelola keuangan untuk bisnis kecil. Semua yang ia pelajari di seminar dan kelas-kelas itu mulai membuahkan hasil. Namun, meskipun ia merasa semakin berkembang, ada satu hal yang masih mengusik pikirannya. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami tentang hidupnya. Redha tahu bahwa ia harus membuat keputusan besar dalam hidupnya, dan ia merasa sekarang adalah waktu yang tepat. Suatu sore, setelah mengantar Ara ke rumah teman bermainnya, Redha duduk di teras rumah sambil memandangi matahari terbenam. Ia berpikir tentang masa depannya, tentang bisnis yang sedang ia bangun, dan tentang kemungkinan hubungan baru yang mungkin muncul. Ardi selalu ada untuk memberi dukungan dan kata-kata semangat, tetapi Redha belum tahu apa yang sebenarnya ia inginkan dari hubungan mereka. Apakah ia siap untuk membuka hatinya lagi? Di saat-saat seperti ini, Redha merasa bingung. Di satu sisi, ia ingin tetap fokus pada Ara dan usahanya, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa hidupnya bisa lebih dari sekadar rutinitas sehari-hari. Ia ingin merasakan cinta dan kebahagiaan. Tapi apakah ia sudah siap untuk itu? Malam itu, Redha mengirim pesan kepada Ardi. Mereka telah saling bertukar cerita dan ide selama beberapa bulan terakhir, tetapi belum pernah ada percakapan yang lebih dalam. Ia ingin tahu apakah Ardi memiliki niat yang lebih serius. "Ardi," tulis Redha, "aku butuh waktu untuk berpikir tentang banyak hal. Aku menghargai dukunganmu selama ini, tapi aku ingin memastikan bahwa aku bisa siap untuk segala sesuatu yang baru." Beberapa saat kemudian, Ardi membalas pesan itu. "Redha, aku menghargai keputusanmu. Aku tahu ini tidak mudah, dan aku tidak ingin membuatmu merasa tertekan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku di sini untukmu, apapun yang terjadi." Redha terdiam sejenak setelah membaca pesan itu. Ada kenyamanan dalam kata-kata Ardi, dan ia tahu bahwa ia tidak perlu terburu-buru dalam membuat keputusan. Ia ingin menikmati prosesnya, dan pada akhirnya, ia tahu bahwa apapun yang terjadi, hidup akan terus berjalan, dan ia akan siap untuk menjalani babak baru itu dengan lebih kuat. Keputusan yang akan diambil Redha mengenai masa depan pribadinya masih belum jelas. Namun, yang pasti, ia merasa semakin kuat dan siap untuk menghadapi apapun yang datang. Ia telah melewati banyak cobaan, dan kini ia tahu bahwa ia berhak mendapatkan kebahagiaan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam usahanya. Langkah-langkah kecil yang ia ambil selama ini membawanya lebih dekat dengan impian dan harapan-harapannya. Redha kini merasa lebih siap untuk menghadapi masa depan yang cerah, meski tidak tahu apa yang akan terjadi. Satu hal yang pasti, ia tidak akan menyerah. Untuk Ara, untuk dirinya sendiri, dan untuk kehidupan yang lebih baik. Redha duduk di meja makan pagi itu, matanya terfokus pada laptop yang terbuka. Ada perasaan campur aduk di hatinya, seiring tawaran besar yang baru saja diterimanya. Sebuah kafe besar di pusat kota tertarik untuk menjual produk camilan sehat yang ia buat. Ini adalah kesempatan yang selama ini ia impikan. Namun Redha tahu bahwa dengan peluang besar ini datang tanggung jawab yang lebih besar pula. Namun,
di balik segala pencapaian ini, masih ada rasa cemas yang terus menghantui pikirannya. Apakah ia mampu memenuhi permintaan yang semakin tinggi? Apakah ia akan berhasil menjaga kualitas produk dan menjaga kepuasan pelanggan? Semua pertanyaan itu terus menggema dalam benaknya. Ara yang sudah bangun dari tidurnya, berlari menuju meja makan dan memeluk Redha dengan semangat. "Ma, ayo ke taman. Aku bosan di rumah." Ara tersenyum cerah. Wajah polos dan ceria itu seakan menjadi penyemangat bagi Redha. Redha mengelus rambut Ara sambil tersenyum. "Nanti, ya, Nak. Mama harus menyelesaikan beberapa pekerjaan dulu. Setelah itu, kita pergi ke taman bersama." Ara mengangguk dengan ceria dan segera mulai menikmati sarapannya. Redha memusatkan perhatian kembali pada laptopnya, menyelesaikan beberapa email yang harus segera ditindaklanjuti. Di antaranya adalah email dari Alif, manajer kafe yang tertarik dengan produk camilan sehatnya. Setelah beberapa kali pertemuan, akhirnya mereka sepakat untuk menjalin kerjasama. Perasaan campur aduk semakin terasa di hati Redha. Ia senang dan bangga, namun juga cemas. Ini adalah langkah besar untuknya, dan ia tahu bahwa perjalanan selanjutnya akan penuh tantangan. Bagaimanapun, ia tidak bisa mundur sekarang. Bisnis ini sudah terlalu besar untuk sekadar ditinggalkan. Setelah mengirimkan beberapa email penting, Redha bersiap pergi ke kafe yang menawarkan kerjasama. Sambil mempersiapkan diri, ia mengingat kembali semua langkah yang telah ia ambil. Berani keluar dari zona nyaman, membangun usaha dari nol, dan sekarang, tawaran dari kafe besar ini membuktikan bahwa usaha kerasnya mulai membuahkan hasil. Kafe itu berada di pusat kota, dan ketika Redha tiba di sana, ia disambut dengan hangat oleh Alif, yang mengundangnya duduk di meja yang sudah disiapkan. "Redha, kami benar-benar tertarik dengan produkmu. Kami percaya bahwa camilan sehat ini bisa menjadi pilihan tepat bagi pelanggan kami," ujar Alif dengan senyum lebar. Redha merasa lega mendengar kata-kata itu. Setelah beberapa diskusi panjang mengenai harga, distribusi, dan jadwal pengiriman, mereka akhirnya menandatangani kontrak kerjasama. Ini adalah peluang besar, dan Redha merasa bangga dengan pencapaiannya. Namun, hatinya juga terasa sedikit berat. Ia tahu, kontrak ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari tantangan yang lebih besar. Setelah pertemuan itu, Redha kembali ke rumah dengan langkah yang lebih mantap, meskipun cemas masih terasa. Sesampainya di rumah, ia disambut oleh Ara yang sudah tidak sabar untuk pergi ke taman. Senyum Ara membuat beban di hati Redha sedikit berkurang. "Mama, kita ke taman sekarang?" tanya Ara dengan mata berbinar. "Tentu, Nak. Kita pergi sekarang," jawab Redha sambil memeluk anaknya. Mereka pergi ke taman, dan Redha menyaksikan Ara bermain dengan teman-temannya. Ia duduk di bangku taman, merenung sejenak. Terkadang, dalam kesibukan dan kecemasan yang ia rasakan, Redha lupa untuk berhenti sejenak dan menikmati momen-momen kecil bersama Ara. Melihat kebahagiaan di wajah anaknya membuatnya merasa lebih tenang. Meskipun hidup penuh tantangan, Redha tahu bahwa kehadiran Ara adalah alasan terbesarnya untuk terus maju. Setelah beberapa jam bermain di taman, mereka kembali ke rumah. Malam itu, setelah Ara tidur, Redha duduk di meja kerja, merencanakan langkah berikutnya untuk bisnisnya. Keberhasilan hari ini adalah hasil kerja kerasnya selama ini, namun ia tahu bahwa ini baru permulaan. Ia harus terus beradaptasi, belajar, dan berkembang. Kehidupan yang dijalani Redha sekarang sudah sangat berbeda dari sebelumnya. Bisnis camilan sehatnya yang semula hanya dijalani di rumah kini berkembang pesat. Tuntutan semakin besar, dan Redha harus bekerja lebih keras. Namun, ia tidak merasa terbebani. Setiap tantangan yang ada di depan adalah kesempatan untuk tumbuh. Ia mulai menyadari bahwa meskipun perjalanan ini sulit, setiap langkah yang diambil membawa dirinya lebih dekat pada impian yang telah lama dicarinya. Dengan segala kesibukannya, Redha tidak pernah melupakan Ara. Ia berusaha untuk selalu ada untuk anaknya, meskipun terkadang waktu terasa sangat terbatas. Redha mulai merancang strategi bisnis yang lebih matang dan belajar dari kesalahan-kesalahan di masa lalu. Ia tidak bisa menyerah, karena ia tahu bahwa masa depan Ara sangat bergantung pada apa yang ia lakukan sekarang. Peluang besar yang datang dengan tawaran dari kafe itu membuka pintu bagi Redha untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Namun, ia juga sadar bahwa untuk mempertahankan kesuksesan,
ia harus mampu mengelola bisnis dengan lebih profesional. Semua keputusan yang ia ambil harus penuh perhitungan, dan ia harus selalu menjaga kualitas produk yang selama ini membuat orang tertarik untuk membeli. Setelah beberapa bulan berlalu, usaha camilan sehat Redha mulai dikenal di beberapa tempat, dan ia mendapatkan lebih banyak tawaran kerjasama. Namun, dalam perjalanan itu, ia belajar untuk tidak terburu-buru. Redha tahu bahwa setiap langkah yang diambil harus penuh pertimbangan. Ia harus memastikan bahwa setiap keputusan yang ia buat adalah yang terbaik untuk masa depannya dan masa depan Ara. Pada suatu malam yang tenang, Redha duduk di depan jendela, melihat keluar rumah yang sudah terang oleh cahaya kota. Ia merasa damai, meskipun kehidupan penuh dengan tantangan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa apa yang ia lakukan sekarang adalah langkah yang tepat. Ia tidak akan pernah menyerah, karena ia memiliki tujuan yang jelas, memberikan yang terbaik untuk Ara. Redha tersenyum, menatap langit malam. Tidak peduli apa yang akan terjadi, ia sudah siap menghadapi segala tantangan yang datang. Semua ini adalah bagian dari perjalanan yang harus dilalui. Ia tahu, meskipun jalan yang ia tempuh penuh dengan rintangan, di ujung sana ada cahaya yang menunggu. Dan itu adalah cahaya bagi dirinya dan Ara, sebuah masa depan yang lebih baik. Redha memandang masa depannya dengan lebih yakin. Meskipun penuh dengan ujian, ia tidak merasa sendiri. Selama ada Ara di sisinya, ia tahu bahwa ia bisa melalui semua tantangan. Hidupnya kini bukan lagi tentang menjalani hari-hari dengan ketakutan, melainkan tentang membangun sesuatu yang lebih baik untuk dirinya dan anak yang ia cintai. Dengan bisnis yang semakin berkembang, dan dengan cinta dan dukungan yang selalu ada dari Ara, Redha merasa siap untuk menghadapi apapun yang datang. Perjalanan ini memang belum selesai, tetapi ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil akan membawa dirinya lebih dekat kepada kebahagiaan yang sejati.